Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Zumar dengan NPM 2411011061. Saya mahasiswa manajemen Unila. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu berita ekonomi terbaru dari TV One yang berjudul Ekonomi Indonesia melambat di 5,04%. Menteri Koordinator Airlangga menyampaikan kuartal 3 lemah, tetapi kuartal 4 naik. Berita ini menarik untuk kita bahas karena menyangkut kondisi ekonomi nasional yang berdampak langsung pada masyarakat, dunia usaha, dan juga kita sebagai mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja pada masa depan. Berdasarkan laporan TV One dan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2025 tercatat sebesar 5,04% secara tahunan atau year on year. Angka ini menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan kuartal sebelumnya, yaitu 5,12%. Namun, menurut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, perlambatan tersebut masih batas wajar, dan pemerintah optimis pertumbuhan kuartal 4 akan meningkat berkat perbaikan konsumsi, investasi, serta ekspor. Selain itu, Kepala BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode ini tetap ditopang oleh beberapa faktor utama. Di antaranya, yang pertama ada konsumsi rumah tangga, masih menjadi kontributor terbesar meskipun pertumbuhannya melambat. Yang kedua, ada ekspor barang dan jasa, pertumbuhan positif di atas 9%, menjadi motor utama mendorong ekonomi. Dan yang ketiga, konsumsi pemerintah mulai membaik setelah sempat turun di kuartal sebelumnya. Kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utama perlambatan ini adalah melemahnya permintaan domestik. Artinya, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah kenaikan harga barang, kebutuhan pokok, dan masih tingginya biaya hidup di sejumlah wilayah. Di sisi lain, ekspor Indonesia memang meningkat, tetapi tidak semua sektor ekspor memiliki nilai tambah tinggi. Komoditas utama seperti batu bara dan juga kelapa sawit masih mendominasi, sehingga ketika harga global turun, kontribusinya terhadap pertumbuhan juga ikut melemah. Namun, pemerintah menilai bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, inflasi masih terkendali di kisaran aman, dan investasi asing tetap masuk, terutama di sektor manufaktur dan juga energi terbarukan. Jadi, secara keseluruhan, perlambatan 5,04% ini bukanlah tanda krisis, melainkan siklus normal dalam dinamika ekonomi. Sekarang, bagaimana dampaknya dengan kita? Perlambatan pertumbuhan ekonomi tentu bisa berdampak pada lapangan pekerjaan dan juga pendapatan masyarakat. Ketika pertumbuhan lambat, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam merekrut tenaga kerja baru. Bagi kita sebagai mahasiswa, ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Tantangan karena persaingan kerja semakin ketat, namun peluang karena banyak sektor baru bermunculan. Misalnya, ekonomi digital, perdagangan online, logistik, dan juga ekonomi kreatif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi, semakin besar pula potensi peningkatan permintaan barang dan juga jasa. Itulah mengapa pemerintah mendorong peningkatan daya beli melalui program bantuan sosial, subsidi, dan juga insentif UMKM. Dalam berita TV One, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 tahun 2025 dapat mencapai sekitar 5,2%. Optimisme ini didasarkan pada beberapa faktor positif, yaitu belanja pemerintah yang meningkat menjelang akhir tahun, pemulihan konsumsi masyarakat berkat musim liburan, dan juga perputaran ekonomi lokal. Kondisi makroekonomi global yang mulai stabil setelah sebelumnya penuh ketidakpastian. Selain itu juga, pemerintah juga terus memperkuat investasi infrastruktur dan hilirisasi industri yang diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan tenaga kerja dan juga menambah nilai ekspor. Sebagai penutup, kita juga bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04% di kuartal 3 tahun 2025 menunjukkan ekonomi nasional masih tumbuh positif.
walaupun ada sisa sedikit perlambatan. Perlambatan ini terjadi karena menurunnya konsumsi domestik. Tetapi, karena tertopang oleh ekspor dan juga konsumsi pemerintah dengan kebijakan yang tepat dan juga dukungan masyarakat, pemerintah yakin pertumbuhan kuartal 4 akan kembali meningkat dan juga menembus target yaitu 5,2%. Bagi kita, pelajar dan juga pentingnya adalah bahwa kondisi ekonomi negara tidak bisa dilepaskan dari peran setiap individu, termasuk mahasiswa yang harus adaptif, kreatif, dan juga siap menghadapi tantangan pasar kerja yang dinamis. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga dosen yang telah menyimak. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman baru tentang kondisi ekonomi saat ini. Terima kasih.